perairan Lombok yang masih terjaga merupakan berkah tersendiri. Sebagian masyarakat pun cukup arif dalam memanfaatkan kekayaan alamnya tersebut. Pagi ini saya bersama teman-teman sedang berada di Pantai Ela-Ela, daerah Sekotong. Nah, kita sedang mencari bulu babi ya, Kak? Iya, Kak. Untuk media pertahanan ikan hias yang akan kita restocking setelah ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Keberadaan bulu babi di daerah Lamun merupakan bagian dari keseimbangan ekosistem pesisir. Perannya cukup penting bagi pengontrol mikroalga yang banyak terdapat di terumbu-terumbu karang maupun padang lamun. Hati-hati! Ada lebih dari 950 jenis bulu babi di seluruh perairan dunia. Namun yang kami cari adalah jenis yang berwarna hitam dan berduri panjang seperti ini. Nah, bulu babi itu selain dia suka hidup di daerah terumbu karang, dia juga hidupnya di daerah rumput-rumput seperti ini. Nih, ada lagi nih. Nah, untuk pengambilan bulu babi sendiri kita harus berhati-hati supaya nggak kena sama duri-durinya. Kalau kena sama durinya tadi kenapa, Kak? Bisa bengkak, Kak. Bisa bengkak. Makanya kita nyarinya pakai serok sama pakai keranjang seperti ini supaya lebih aman. Meskipun tidak mematikan, namun racun pada duri bulu babi bisa menyebabkan peradangan dan pembengkakan pada bagian yang terkena. Nah, ini udah dapet bulu babinya. Sebentar lagi mau kita bawa ke keramba untuk media perlindungan bibit ikan hias yang akan kita restocking setelah ini. Pak Adi, udah saya bawakan ini bulu babinya yang baru. Oke, butuh berapa banyak, Pak, kira-kira? Ya, secukupnya. Satu keranjang ya? Yes, Oke, langsung dipindahkan. Bulu babi hasil pencarian langsung dipindahkan ke keranjang yang berlubang. Lubang-lubang tersebut akan menjadi celah bagi anakan ikan kardinal banggai masuk dan berlindung di celah-celah duri bulu babi. Inilah salah satu bentuk simbiosis mutualisme antara bulu babi dengan ikan kardinal banggai. Anakan ikan kardinal banggai secara alami akan terlindungi dari serangan predator ketika berada di celah-celah duri bulu babi. Ikan kardinal banggai akan memakan dan membersihkan alga atau lumut yang menempel pada bulu babi. Di sini sekarang bisa dilihat kalau bulu babinya ini dibuat sebagai media perlindungan bagi para benih-benih ikan kardinal banggai. Wah, nggak ada yang nyangkut nggak ikannya? Ih, banyak dia, lucu. Nah, ini udah dapet sekitar 12 ekor benih ikan kardinal dari satu keranjang. Mau langsung kita pindahin ke tempat penampungan ya, Pak? Iya. Oke, langsung aja ya. Nah, Agak cepat sedikit. oke, dia harus cepet. Biar dia nggak kenapa-kenapa. Proses pemindahan anakan ikan harus dilakukan dengan cepat, karena ikan hias satu ini cukup rentan mati jika diangkat dari air. Nih, ikan kardinalnya udah ditaruh di tempat penampungan. Ditunggu selama kurang lebih 3-4 minggu baru dia siap untuk disalurkan ke masyarakat dan di restocking ke alam. Kardinal banggai sendiri merupakan ikan endemik dari wilayah perairan Nusantara. Aslinya berasal dari wilayah perairan Sulawesi Tengah, tepatnya di sekitar Laut Banggai. Menurut data terakhir, status keberadaan ikan hias satu ini sudah mulai terancam. Minimnya usaha pengembangbiakan serta maraknya penangkapan untuk dijadikan ikan hias menjadi alasan utamanya. Salah satu lokasi yang intens mengembangbiakan ikan dengan sebutan capungan banggai ini ada di wilayah perairan Sekotong, Lombok Barat. Bukan hanya dikembangbiakan saja,
Usaha pengembalian ke alam pun menjadi salah satu cara untuk menjaga keberadaan ikan cantik ini di alam bebas. Ini ikan yang udah siap buat kita rilis. Kita juga udah menemukan tempat yang terumbu karangnya bagus. Ya, semoga dia bisa hidup dengan bebas di alam liar. Langsung aja dirilis ini ya, Pak. Ya, Di sini. di karang-karang bagus itu. Di karang ini ya, langsung ya. Tidak perlu syarat rumit untuk melakukan restocking kardinal banggai ke alam. Utamanya tentu saja, lokasi harus terdapat terumbu karang dangkal sebagai tempatnya mencari makanan dan perlindungan. Salah satu keunikan ikan capungan banggai adalah kebiasaan mereka hidup berkelompok sebagai upaya perlindungan diri dari ancaman predator. Semoga dengan restocking ikan ini mereka bisa semakin memperindah lautan kita. Mereka bisa berkembang biak lebih banyak lagi supaya populasinya semakin bertambah juga. Bentang alam Pulau Lombok tak pernah ada habisnya untuk menjadi medan petualangan. Deretan pantai indah berpadu dengan gugusan perbukitan nan eksotis benar-benar memanjakan mata saya. Dari atas ini kita bisa melihat keindahan alam di daerah Lancing, yaitu pegunungan di daerah belakang. Dan di depan sana ada pantai Lancing yang bagus banget. Spot sky launching paragliding di kawasan Pantai Lancing, Lombok Tengah ini terbilang masih baru. Menikmati akhir pekan dari atas ketinggian dengan hembusan angin pesisir menjadi pilihan yang sangat tepat bagi saya. Nah, yang saat ini kita lakukan namanya adalah soaring, yaitu kegiatan mencari ketinggian dengan cara menyusuri bukit. Meskipun saya sudah lama bermain olahraga udara ini, namun kehati-hatian dan fokus tetap harus terjaga. Ya, karena terlalu mepet dengan bukit, akhirnya saya harus terpaksa landing. Oke, aman. Karena saya terlalu berantusias untuk mencari ketinggian, alhasil saya terpaksa harus hard landing, tapi sayangnya aman. Cuman karena ini curam banget, jadi harus tetap hati-hati. Beruntung hard landing kali ini tidak berakibat cedera fisik pada saya. Parasut pun masih aman karena tidak sampai sobek terkena ranting. Yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi seperti ini, yang pertama kita tetap nggak boleh panik. Nggak boleh panik, kita diam di tempat, kita minta mayday untuk bantuan, kemudian kita menunggu untuk bantuan datang. Setelah sejenak menenangkan diri, saya masih penasaran dengan sight kali ini. Terlebih lagi, kondisi angin lebih bagus daripada saat terbang pertama tadi. Dalam sejarahnya, olahraga adrenalin minat khusus ini masuk Indonesia pada tahun 1990. Nah, dengan ketinggian seperti ini yang kira-kira ada di 230 meter di atas permukaan laut, kita bisa coba untuk top landing setelah ini. Sight sky launching para layang bukan hanya menawarkan keindahan panorama alam saja. Spot terbang ini menawarkan dua lokasi landing, yaitu di landing area yang berlokasi di bawah dan top landing di launching area. Tidak semua site para layang bisa digunakan untuk top landing.
Karena syaratnya harus luas dengan kecepatan angin yang ideal. Yeay, happy landing. Akhirnya saya mendarat. Yang saya lakukan barusan adalah top landing, yaitu kita bisa launching, bisa take off, dan bisa mendarat di satu tempat yang sama. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya di Tanah Sasak masih berlanjut. Kali ini bersama teman-teman pemburu reptil, saya akan berburu dengan cara yang sedikit berbeda. Hari ini saya bersama dengan Bli Gede dan kawan-kawan lainnya sedang berada di kebun. Kita mau memasang umpan-umpan untuk menangkap salah satu reptil yang sering membuat warga resah di sini ya, Bli ya? Iya. Nah, ketemu nih spot yang bagus untuk kita masang umpan nih. Pasang di sini ya? Iya. Kenapa gitu, Bli? Nah, karena kita milih spot ini, nah coba lihat di sini, ini spot mataharinya dapat nih. Oh, Nih, kena sinar matahari. bagus. Jadinya reptil itu butuh sinar untuk menghangatkan tubuhnya. Oh, sekalian berjemur gitu ya? Benar. Siap, gitu, siap, Mbak. siap, siap. Sebagai salah satu kadal raksasa, biawak terkenal memiliki tenaga yang sangat kuat. Itulah sebabnya untuk memancingnya harus menggunakan mata kail yang berukuran besar, tali senar yang besar, serta diikat pada kayu yang kuat. Nah, ini kan udah dipasang nih Bli umpannya. Kira-kira kita harus nunggu berapa lama baru dapat biawaknya? Itu tergantung dari kekuatan bau dari umpan yang kita Oh, pasang, tergantung ya. bau dan keberadaan biawak yang ada di sekitar. Nah, barusan kan saya sama Bli udah nancepin beberapa pancing di beberapa lokasi juga ya? Ya. Nah, sekarang kita mau ngecek tempat yang udah ditancepin sama pancing sama Bli semalam. Wow, dapet nggak ya? Dapat, Mbak. Dapet ya? Wah, wow, wih, kelihatan ekornya tuh. Wih, gede dia. Wih, dapet. Dia gigit nggak, Bli? Wah. Wih. Mau pegang dong, Bli. Oke. Wah, gede dia. Ah, kalau mau pegang gimana nih caranya nih? Gini aja nih. Tapi diamankan kepalanya dulu ya. Kepalanya dulu. Kepalanya dulu amankan. Oke. Langsung aja ini. Wow. Top. Gede banget. Ukurannya lebih dari lengan saya nih. Wow. Meskipun memegang peran bagi ekosistem sebagai pemakan bangkai, namun keberadaan biawak atau Varanus salvator di sekitar pemukiman kerap meresahkan warga setempat. Banyak hewan ternak kecil seperti anak ayam dan ikan menjadi incaran makanan mereka. Ternyata efektif banget ya pakai kail kayak gitu tadi. Memang di daerah sini efektifnya pakai pancing biawak. Pakai pancing yang Iya. kayak gitu tadi, yang sederhana tadi. Iya. Gitu ya. Aman, dapat satu biawak. Seekor biawak yang tiba-tiba melintas membuat kami segera bertindak untuk memburunya. Dalam sekejap saja, dia berhasil sembunyi di balik lebatnya rerumputan di sekitar tanaman jagung. Kita lagi ngejar. Kita tadi habis lihat satu biawak berlarian di daerah sini. Setelah menyebar, kesigapan Bli Gede berhasil membawa biawak ke tempat yang lebih terbuka.
Kurang dari 1 menit, Bli Gede sudah berhasil membuat biawak tak berkutik. Hari ini kita udah dapat 2 biawak. Sekarang mau kita amanin dulu biar dia nggak lari ke pemukiman warga lagi. Ikuti jejak saya, jejak petualang.